Mordred bergegas mendekati Kapten Lancelot dengan napas terengah, meminta bantuan. Namun Lancelot tetap tenang. Menyebut nama Mordred, ia bertanya, "Berapa banyak dari mereka yang berasal dari peringkat 7?" Mordred menggeleng. Ia tak tahu jumlah pastinya, tapi meyakinkan bahwa mereka sangat berbahaya. Lancelot mengangguk pelan. Ia sendiri bisa merasakannya. Selain serangan dari udara, ada pula jenis musuh baru yang belum pernah ia temui sebelumnya. Jika situasi ini terus berlanjut, mereka tak akan bisa melarikan diri. Hanya soal waktu sampai pasukan musuh mengepung mereka sepenuhnya. Menyadari betapa gentingnya keadaan, Lancelot memerintahkan Mordred untuk segera kembali dan menyampaikan semua informasi yang telah dikumpulkan kepada Lord Kimje. Mulai sekarang, Mordred yang akan melanjutkan misi menyelamatkan Ibu Minwo. Lancelot mengangkat tubuh perempuan itu dengan hati-hati, lalu meletakkannya di punggung Mordred. Ia menatap mata Mordred dan menjelaskan bahwa tugas mereka adalah membawa wanita itu kembali dengan selamat. Dengan menepuk bahu Mordred dengan tegas, Lancelot berjanji akan mengulur waktu sebanyak mungkin. Ia berharap Mordred bisa menyelesaikan misi ini tanpa terluka. Sebelum berpisah, Lancelot juga menitipkan pesan. Sampaikan pada Tuan Kimje bahwa batu peningkat harus digunakan, dan Percival adalah kandidat terbaik untuk itu. Ketika Mordred hendak bertanya, Lancelot langsung memotong, "Tak ada waktu lagi, pergilah sekarang." Mordred menunduk hormat dan menyatakan ia mengerti. Ia pun pergi, membawa Ibu Minwo dan harapan terakhir mereka, meninggalkan sang kapten sendirian menghadapi kawanan Lizardmen yang mulai mendekat. Lancelot mencabut pedangnya, berdiri tegak di tengah reruntuhan. Dalam pikirannya, tak ada rasa takut. Ia telah memilih. Ia akan membuktikan dirinya sebagai ksatria sejati demi nama Lord Kimje, walau harus menghadapi semua musuh seorang diri. Sementara itu, Mordred telah tiba di tempat di mana Kimje dan Minwo menunggu. Saat pintu terbuka, ia berkata singkat, "Misi selesai." Minwo langsung berlari dan menangis saat melihat ibunya. Kimje pun tak bisa menyembunyikan rasa lega dan bahagianya. Ia mengingat janji Lancelot untuk membawa perempuan itu kembali dan bertanya, "Apa kau baik-baik saja, Mordred? Ada luka?" Tepat saat itu, sistem memunculkan pemberitahuan yang muncul begitu saja di hadapan mereka. Pesan itu menyatakan bahwa hantu Camelot, Lancelot, telah menghilang. Kimje terdiam, lalu menatap Mordred. Mordred mulai menceritakan semua yang ia saksikan dan apa yang terjadi setelah mereka berpisah. Mendengar semuanya, Kimje menyadari, Lancelot telah mengorbankan dirinya demi menyelesaikan misi. Karena pengorbanan itulah Mordred bisa membawa informasi penting dan menyelamatkan Ibu Minwo. Kimje menunduk. Ia tahu, mungkin Lancelot belum sepenuhnya lenyap. Masih ada kemungkinan ia bisa dihidupkan kembali, menggunakan batu peningkat dan batu sihir, lalu menyebut namanya sekali lagi. Tapi Kimje tahu, menghidupkan kembali dan bertahan hidup bukanlah hal yang sama. Ada keraguan yang menggantung. Apakah ia telah membebani Lancelot terlalu berat? Apakah pengorbanan itu sebenarnya tak perlu? Kimje mulai menyesal. Seharusnya ia menahan Lancelot. Seharusnya ia berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Bahwa Lancelot tak perlu mengorbankan dirinya hanya untuk membuktikan bahwa ia layak disebut ksatria. Namun sebelum Kimje larut lebih dalam, Mordred mengingatkan. Kapten Lancelot juga berpesan bahwa batu peningkat sangat cocok digunakan oleh Percival. Kimje langsung teringat percakapannya dulu bersama Lancelot mengenai penggunaan batu peningkat yang memiliki kemampuan penyembuhan. Segalanya terasa lebih berat sekarang, tapi Kimje tahu satu hal, mereka harus melanjutkan perjuangan Lancelot. Kimje menyadari bahwa Lancelot telah merencanakan semuanya sejak awal dengan strategi yang matang, efisiensi dalam tindakan, bahkan mempertimbangkan penggunaan batu peningkat untuk masa depan. Ia menarik napas dalam, membuang pikirannya dari rasa bersalah, lalu menatap Mordred dengan ketegasan yang tak tergoyahkan. "Sampaikan semua informasi yang kau dapatkan," ucap Kimje. Dalam hatinya, ia bersumpah pengorbanan Lancelot tidak akan sia-sia. Mereka akan menyusun rencana untuk menutup gerbang yang digunakan para Lizardmen. Sementara itu, di markas musuh, helm Lancelot yang hancur tergeletak sebagai satu-satunya peninggalan dari pertempuran sengit. Skulgen, lelaki tua botak yang licik, melayangkan helm tersebut dengan sihirnya, memperhatikan setiap detilnya. Ia segera menyadari bahwa helm itu milik seorang ksatria undead dan mulai bertanya-tanya, apakah ada penyihir di balik penciptaan makhluk seperti itu. Saat ia masih merenung,
suara berat menyela pikirannya, datang dari Lizardman raksasa. Makhluk itu memujinya karena berhasil meski penyusup telah kabur. Namun mereka berhasil menangkap orang lain sebagai gantinya. Skulgen menjawab dengan nada sinis bahwa dalam situasi seperti ini, bukan pujian yang dibutuhkan, melainkan ucapan terima kasih. Karena seharusnya para Lizardman itu yang bertugas menangkap para penyusup. Lizardman itu mengakui bahwa tugas itu memang tidak mudah. Skulgen lalu bertanya apa yang akan dilakukan dengan batu peningkat yang mereka rebut setelah mengalahkan Lancelot. Lizardman raksasa berkata bahwa ia belum memutuskan. Biasanya batu itu akan diberikan pada Lakis atau Yatu, tapi keduanya telah tewas. Skulgen memanfaatkan celah itu dan menyarankan agar batu tersebut digunakan padanya saja, karena tak ada lagi kandidat lain. Lizardman itu bertanya apa yang akan ia peroleh jika batu itu diberikan kepada Skulgen. Masih mengambang helm Lancelot, Skulgen lalu mengangkat sebuah gulungan sihir dan memamerkannya. Gulungan itu, jelasnya, bisa digunakan bahkan oleh mereka yang tak memiliki kemampuan sihir. Satu gulungan untuk satu kali sihir. Nilainya tergantung jenis sihir yang terukir di dalamnya dan paling tidak jauh lebih bernilai daripada batu peningkat Tirdi. Lizardman itu hanya mendengus, mengakui kebenaran pernyataan itu, tapi juga mengungkap rumor yang pernah ia dengar, bahwa Skulgen membuat gulungan sihir dengan menanamkan manusia hidup ke dalamnya. Baginya, itu menjijikan. Ia mengaku lebih menyukai senjata dan armor dari dimensi MS, yang jauh lebih efisien. Skulgen menanggapi dengan mengatakan bahwa makhluk seperti Lizardman takkan pernah memahami seni dalam membuat gulungan sihir dari makhluk tidak beradab. Lizardman itu balik bertanya, apakah para penyihir Arcane juga dianggap makhluk tidak beradab hanya karena tak memahami seni Skulgen? Dengan nada sinis, ia menyebut para penyihir sebagai barbar, dan bertanya bagaimana rasanya menjadi penyihir yang dibuang dan tak berdaya. Kadal itu pun menegaskan bahwa batu peningkat akan digunakan untuk membeli perlengkapan dari dimensi MS. Sedangkan gulungan sihir tetap akan dibuat dari para tahanan yang mereka tangkap. Skulgen menghela napas dan menggumam bahwa Lizardman memang tak punya imajinasi. Namun sebelum percakapan itu berlanjut, sebuah suara menarik perhatian mereka. Suara langkah kaki bergema dari lorong markas. Mereka saling menatap bingung, tak tahu siapa yang datang. Lalu sosok seorang ksatria muncul, melangkah mantap sambil memegang perisai di satu tangan dan kapak di tangan lainnya. Ksatria itu menyatakan kehadirannya, siap menghadapi musuh yang telah merenggut begitu banyak. Aku datang untuk mengakhiri kalian. Percival, salah satu dari 12 ksatria Camelot, berdiri tegak di hadapan musuh. Si pria tua yang dikenal sebagai Skulgen menatap tajam dan menuntut untuk tahu siapa dia sebenarnya. Namun sang ksatria hanya menjawab dengan tenang, "Aku adalah Percival." Skulgen mengejek, mengatakan bahwa itu tidak penting, dan bertanya, apakah Percival datang untuk membalas kematian rekannya yang telah gugur. Tanpa basa-basi, Skulgen langsung melemparkan mantra api menggunakan salah satu gulungannya dan menantang Percival untuk menahan serangannya. Sebuah bola api menghantam tubuh Percival, namun saat api mereda, ksatria itu masih berdiri kokoh, tak bergeming sedikit pun, dengan perisai besar yang sepenuhnya menyerap serangan tersebut. Melihat sosok gagah yang tak tergoyahkan di depannya, Skulgen bergumam bahwa ksatria ini jauh lebih tangguh dari yang ia kira. Ia pun mulai menyiapkan serangan berikutnya, menggerakkan jari-jarinya untuk mengaktifkan lebih banyak gulungan sihir. Namun tidak ada yang terjadi. Saat ia menoleh, semua gulungan sihir itu tengah tersedot ke dalam sebuah portal misterius, satu demi satu, tanpa tersisa. Skulgen membeku, tidak percaya pada apa yang baru saja dilihatnya. Belum pernah sekalipun dalam hidupnya gulungan sihir bereaksi seperti ini. Pada saat yang sama, sistem mengirimkan notifikasi kepada Kim Jae, memberitahukan bahwa semua gulungan sihir telah berhasil disimpan dengan biaya sebesar 3.914 batu sihir, menyisakan hanya 1.843. Kim Jae, yang saat ini berada di dalam helikopter bersama Yongsu, mengonfirmasi bahwa semua gulungan telah diamankan. Ia lalu menyerahkan sisa operasi kepada tim. Pesan itu ditransmisikan ke sebuah perangkat komunikasi yang dimiliki oleh Percival. Begitu mendengarnya, Percival langsung berseru, bertanya apakah Mordred juga mendengarnya. Skulgen yang kebingungan bertanya siapa Mordred itu, dan apakah dia yang mencuri semua gulungan. Namun sebelum ia bisa bereaksi,
Mordred muncul dari balik bayangan, melepaskan mode kamuflasenya tepat di belakang Skulgen. Tanpa memberi waktu untuk bereaksi, Mordred mengayunkan senjatanya, menebas kepala pria tua itu dalam satu gerakan cepat yang dingin dan mematikan. Dengan suara datar, Mordred berkata, "Mordred adalah nama orang yang menghabisimu." Beberapa waktu sebelumnya, dalam tahap perencanaan, Mordred telah menjelaskan kepada tim tentang karakteristik musuh yang akan mereka hadapi, termasuk keberadaan seorang penyihir di antara mereka. Nama penyihir itu adalah Skulgen, seorang penyihir tua yang telah diasingkan dari dimensi Arkan. Kim Jae sempat teringat ketika sang raja para ksatria dulu pernah salah menyebut Kim Jae sebagai seorang maga. Saat itu, Bediver menjelaskan bahwa Arkan adalah dimensi yang dihuni oleh para penyihir terkuat. Menurutnya, ada 3 tingkatan di sana, dan bahkan penyihir terlemah di Arkan sudah setara dengan kelas 6. Sol yang mendengarnya terkejut, menyadari bahwa jika yang terlemah saja setingkat itu, maka mereka semua pasti sangat kuat. Mordred menambahkan bahwa karena alasan tertentu, mungkin karena pengasingannya, Skulgen tidak bisa lagi menggunakan sihir secara bebas. Sol pun menyimpulkan bahwa jika seorang penyihir tak bisa lagi mengeluarkan sihirnya sesuka hati, mungkin ia tidak lagi menjadi ancaman besar. Mordred menyetujui, mengatakan bahwa Skulgen kehilangan status dan kekuatannya setelah diusir, dan karena itu mereka seharusnya mampu mengalahkannya. Namun, meski tak bisa lagi merapal mantra secara langsung, Skulgen menciptakan cara lain, menggunakan gulungan sihir. Sol pun bertanya, apa sebenarnya gulungan sihir itu? Mordred menjelaskan bahwa gulungan adalah media penyimpan energi sihir. Secara teori, gulungan hanya bisa menyimpan mantra-mantra sederhana, namun karena dapat digunakan oleh siapapun, termasuk mereka yang tak memiliki kemampuan sihir, gulungan menjadi barang berharga. Dengan menyimpannya dalam jumlah besar, Skulgen mendapat keuntungan besar dalam pertempuran, mampu melepaskan sihir kapanpun ia butuhkan tanpa perlu merapal mantra secara langsung. Sambil menganalisis situasi, Kim Jae menekankan bahwa ada 2 pertanyaan penting yang harus mereka temukan jawabannya. Pertama, apakah ada di antara para manusia kadal yang juga memiliki akses ke gulungan sihir itu? Dan kedua, jenis sihir apa sebenarnya yang terkandung dalam gulungan tersebut? Mordred mengakui bahwa ia belum berhasil memastikan jawabannya, namun ia mengingat bahwa saat keberadaannya di persembunyian terbongkar, Skulgen telah menembakkan beberapa mantra ke arahnya. 3 ledakan sihir merah yang meledak begitu menyentuh dinding. Mordred selamat hanya berkat batu peningkat yang berhasil termaterialisasi pada detik terakhir. Satu-satunya pikiran yang memenuhi kepalanya saat itu adalah, mengapa seorang penyihir sampai bergantung pada gulungan, bukannya langsung melafalkan mantra sendiri. Dentuman sihir itu menarik perhatian seekor manusia kadal yang segera berlari dan bertanya dengan cemas apa yang terjadi dan apakah komandan dalam keadaan aman. Komandan tersebut, yang ternyata seekor bunglon, menjawab bahwa ada penyusup di wilayah mereka. Manusia kadal itu bertanya keberadaan si penyusup, dan sang bunglon menjelaskan bahwa penyusup tersebut memiliki kemampuan menyamar, jadi mereka harus segera memberi peringatan kepada yang lain. Dengan anggukan, si prajurit mengiyakan. Mordred sempat mempertimbangkan untuk melarikan diri secara diam-diam, tapi rasa penasarannya akan ketergantungan Skulgen pada gulungan membuatnya tak bisa pergi begitu saja. Prajurit kadal tersebut menyatakan bahwa prioritas pertama mereka adalah menutup pintu masuk agar penyusup tak bisa kabur, dan bunglon itu mengangguk setuju. Namun, tepat saat bunglon selesai bicara, Mordred mengungkapkan dirinya dan langsung menebas kepala si manusia kadal, sementara kamuflasenya perlahan menghilang. Sang bunglon menatap dengan ngeri, baru menyadari bahwa penyusup masih berada di sana. Menyadari bahwa waktu adalah segalanya, Mordred segera mencari celah strategis dan informasi tambahan. Dengan gerakan cepat dan presisi, ia menyayat leher si bunglon hingga rubuh ke tanah dalam kondisi kejang dan napas tersengal. Namun, sebelum Mordred bisa mencerna situasi lebih jauh, terdengar suara teriakan penuh amarah yang mencaci maki para manusia kadal yang tergeletak tak bernyawa. Itu adalah Skulgen, penyihir tua botak, melayang di udara sambil mengumpat bahwa para kadal itu bodoh luar biasa, bahkan tak mampu menangkap satu penyusup saja. Dengan kesal, Skulgen menggerutu bahwa dirinya terpaksa turun tangan dan menulis gulungan baru, pekerjaan yang sangat merepotkan. Menatap langsung ke arah Mordred, Skulgen berkata bahwa Mordred sangat sial karena apapun yang terjadi,
ia pasti akan tertangkap. Mordred saat itu tidak sepenuhnya mengerti maksud ucapan Skulgan. Kemudian dalam refleksi, Mordred menjelaskan bahwa yang paling mengejutkan bukanlah kekuatan sihir Skulgan, melainkan kenyataan bahwa Skulgan terus mengejarnya, bahkan setelah ia berhasil melarikan diri dari dalam gua. Justru, karena pengejaran itulah Mordred bisa mempelajari sejauh mana kemampuan para manusia Kadal dan Skulgan. Dengan kepala sedikit menunduk, Mordred meminta maaf dan mengakui bahwa pengejaran itu jauh lebih intens dari yang diperkirakan, dan akibatnya, Kapten Lancelot harus mengorbankan diri. Kim Jae menanggapi dengan mengatakan agar Mordred tidak menyalahkan diri sendiri. Tanpa Mordred, mereka bahkan tak akan tahu bahwa ada seorang penyihir di antara manusia Kadal. Kim Jae melanjutkan bahwa tindakan Mordred bukan hanya demi pengumpulan informasi, tapi juga dilakukan dengan kesiapan untuk mati. Tidak ada satupun dari mereka yang berhak menghakimi keputusan seperti itu. Sekali lagi, Kim Jae menegaskan bahwa Mordred tak perlu merasa bersalah, karena tugas untuk bertindak dan mengambil keputusan adalah tanggung jawab Kim Jae sebagai pemimpin. Kini, prioritas utama mereka adalah menutup gerbang para manusia Kadal secepat mungkin. Bedivere menyimpulkan bahwa kemungkinan besar Skulgan enggan memproduksi lebih banyak gulungan karena proses pembuatannya tidaklah sederhana. Karena alasan itu, Bedivere menilai peluang gulungan tersebut tersebar di antara para Kadal lainnya sangat kecil. Seorang perwira militer kemudian mengonfirmasi identitas para musuh, termasuk penyihir botak, sambil menyatakan bahwa mereka kemungkinan bersembunyi di dalam gua, lokasi yang memudahkan mereka menyembunyikan inti dari portal. Menurut perwira itu, Skulgan hampir pasti menjadi kekuatan pertahanan utama yang menjaga portal, yang berarti Skulgan tidak akan meninggalkan gua tersebut. Hal ini menunjukkan dua hal. Pertama, kekuatan musuh tidak cukup kuat sehingga Skulgan sendiri harus turun tangan. Dan kedua, seluruh kekuatan dari misi penjaga harus dikerahkan. Sementara kebocoran informasi harus dicegah dengan segala cara. Kim Jae lalu menyampaikan bahwa jika mereka bisa menyingkirkan penyihir tua itu, maka keseluruhan operasi akan menjadi jauh lebih mudah. Namun, masalah utama adalah bagaimana cara menetralkan penyihir sekuat itu, dan perwira itu menyetujui pendapatnya. Kim Jae kemudian mengajukan solusi, yaitu dengan memanfaatkan kemampuan subruang yang baru saja ia buka. Ia menyebut secara khusus keterampilan kategori, kemampuan yang memungkinkan setiap item dalam subruang memiliki properti unik, serta bisa diklasifikasikan secara otomatis berdasarkan kriteria tertentu. Kategori ini memang termasuk tingkat tinggi, tapi kekurangannya adalah tidak bisa membuat atau mengedit kategori baru di level tersebut. Kim Jae teringat saat ia mencoba mendaftarkan sebuah mobil ke dalam kategori, tapi sistem menolaknya karena tidak ada kategori yang cocok. Jadi, hanya item yang sesuai dengan kategori yang sudah ada yang bisa disimpan, itu pun dengan membayar sejumlah biaya. Ia juga mengingat bahwa tombak suci Lakus bisa disimpan karena cocok dengan kategori bahan konstruksi emas. Tak lama setelah membunuh pengkhianat goblin bernama Bongsu, Kim Jae berhasil mengembangkan subruang itu ke level 4. Setelah peningkatan tersebut, ia akhirnya bisa menciptakan dua kategori khusus baru. Saat itulah Kim Jae menyadari bahwa jika penyihir musuh tidak menggunakan sihir secara langsung dan hanya mengandalkan gulungan, maka mungkin ada celah yang bisa dimanfaatkan. Ia mulai berpikir untuk menambahkan kategori khusus untuk gulungan dengan tujuan membatasi akses Skulgan terhadapnya. Kim Jae juga menyebutkan bahwa kemampuan Pax bisa digunakan dari jarak cukup jauh. Dan meski Skulgan bersembunyi jauh di dalam gua, kemampuan itu masih bisa menjangkaunya. Setelah rencana disusun dengan matang, pasukan penyerbu dikirim ke gua, terdiri dari Sol dan Percival. Sol menggoda Percival dan bertanya apakah dia pernah berperan sebagai pemimpin pasukan penyerbu, yang langsung dijawab Percival dengan yakin. Sol mengaku tak sabar ingin melihat kemampuannya, dan Percival juga menyatakan ketertarikannya. Namun, ketika aksi dimulai, Percival membuat Sol sama sekali tidak diberi kesempatan untuk beraksi. Kim Jae memutuskan untuk menyimpannya di dalam subruang demi menghindari masalah yang tidak perlu. Di dalam subruang itu, Sol marah besar dan berteriak bahwa ia juga ingin bertarung. Kim Jae menenangkannya, mengatakan bahwa saatnya akan tiba dan memintanya untuk tidak terlalu kesal. Sementara itu, para manusia Kadal yang berada di dalam gua tengah berkomunikasi satu sama lain. Salah satu dari mereka mengumumkan bahwa ada penyusup dan semua orang harus diberitahu. Yang lain mengatakan bahwa dia akan melaporkan invasi baru ini kepada Skulgan.
Saat kadal itu berlari untuk menyampaikan pesan, sosok berkamuflase tiba-tiba muncul di hadapannya. Itu adalah Mordred, yang setia pada keahliannya sebagai seorang asasin, mencegat pesan itu dengan menebas kepala si kadal dalam satu serangan bersih. Tim penyerang juga termasuk Mordred, yang saat ini berdiri dengan tenang sambil memegang belatinya, sementara di sekelilingnya kepala Skulgen yang telah terpenggal menggelinding di lantai goa. Salah satu kadal raksasa berkomentar bahwa dia sempat merasakan getaran samar di tanah, lalu tiba-tiba Mordred muncul dan membunuh Skulgen. Kadal itu mengakui bahwa dia tidak terlalu memperhatikan getaran itu karena terasa lemah, dan dia tidak pernah menyangka ada seseorang yang bisa mendekat sejauh itu tanpa mengeluarkan suara. Sekarang, kadal itu mulai curiga bahwa Mordred adalah penyusup yang sama seperti sebelumnya. Di sisi lain gua, Percival, dengan kapak raksasanya, menyerbu ke arah makhluk bermata satu yang menjijikkan, menyadari bahwa ini mungkin benar-benar akhir dari makhluk tersebut. Makhluk itu membeku, lumpuh oleh rasa takut. Percival melompat ke udara, mengarahkan serangannya langsung ke mata besar makhluk itu. Namun, tepat sebelum kapak itu mengenai sasaran, sesuatu bergerak di depannya, menghalangi pukulan tersebut. Itu adalah ekor dari kadal raksasa, yang kini lebih menyerupai ular raksasa. Ular itu menyabet Percival, menghempaskannya jauh setelah berhasil menangkis serangan tersebut. Melihat kejadian itu, Mordred berteriak pada Percival agar segera menghancurkan gerbang. Namun, Mordred juga terkena sabetan ekor tersebut dan terhempas ke tanah. Kini baik Mordred maupun Percival tergeletak di lantai goa. Tampak jelas bahwa kadal raksasa itu sebenarnya adalah seekor ular raksasa. Kadal itu kemudian menyatakan bahwa gerbang tersebut tidak boleh disentuh. Di dalam benaknya, kadal raksasa itu merenung. Dia pernah mendengar kisah tentang kekuatan para ksatria musuh, tetapi tidak ada yang mempersiapkannya untuk menghadapi Mordred dan Percival secara langsung. Sambil melirik ke arah tubuh Skulgen yang kini tak bernyawa, dan tanpa kepala, kadal itu menggerutu bahwa penyihir tua itu memang tidak pernah berguna sejak awal. Kadal itu tidak pernah menerima kehadiran Skulgen, dan sekarang, ketika semua sudah sejauh ini, hanya ada satu pilihan tersisa. Kadal raksasa itu lalu menggigit makhluk bermata satu itu dan kabur menuju terowongan yang lebih dalam. Terbaring di tanah, Mordred bertanya-tanya, apa alasan sebenarnya di balik tindakan musuh dan apa tujuan mereka memindahkan inti dari portal. Pikiran Mordred terus berputar, mencoba memahami arah gerakan musuh dan apa yang sedang direncanakan. Sementara itu, saat melarikan diri melalui lorong-lorong goa, kadal raksasa itu merenungi pengalamannya di masa lalu dan proses kompetitif yang pernah dilaluinya. Dari semua yang telah dipelajari, sekuat apapun seseorang saat ini, seorang perwakilan tidak pernah diizinkan berada di peringkat ketujuh. Aturan itu telah tertanam dalam pemahamannya tentang dinamika kekuasaan. Hal ini membuat situasi saat ini menjadi lebih rumit. Kadal itu mempertimbangkan bahwa mungkin pemimpin musuh sengaja tetap berada di luar gua demi perlindungan, namun tetap mengamati dan memantau semua yang terjadi di dalam. Saat kadal itu bergerak cepat melewati lorong-lorong dan mulai melihat cahaya dari pintu keluar goa, kadal itu menyadari bahwa dengan semua kekuatan musuh sekarang terpusat di dalam goa, pemimpin musuh yaitu Kim Jae akan menjadi target yang sangat rentan. Seperti yang telah diduga oleh sang kadal, tepat di luar goa, di dalam helikopter, tampak Kim Jae dengan simbol besar perwakilan bersinar di atas kepalanya. Melihat hal itu, kadal raksasa menyimpulkan bahwa akhirnya dia telah menemukan apa yang selama ini dicarinya. Di dalam helikopter, Kim Jae tiba-tiba merasakan sesuatu mendekat dengan sangat cepat ke arahnya. Ia menoleh, menajamkan pandangan, dan langsung terkejut oleh pemandangan yang mengerikan. Seekor makhluk raksasa melaju dengan kecepatan tinggi, bersiap untuk menelan seluruh helikopter dalam satu gigitan yang luar biasa. Kim Jae menyadari bahwa ular raksasa itu semakin mendekat. Namun, entah kenapa, ia tetap tenang. Mungkin karena keyakinannya pada kekuatan yang dimilikinya. Dengan suara tenang, Kim Jae memerintahkan Pax untuk melemparkan sesuatu ke arah makhluk kolosal itu. Tanpa ragu, Pax mengayunkan sebuah objek dengan kecepatan luar biasa. Serangan itu menghantam tubuh sang ular dan langsung menghentikan gerakannya, memaksanya menghantam tanah dengan dahsyat. Objek yang dilempar ternyata adalah balok dari dimensi emas, material konstruksi super kuat.
Sang ular mencengkeram balok tersebut dengan ekornya lalu melemparkannya jauh. Namun matanya melebar saat menyadari benda itu berasal dari dimensi yang sama dengan rumor kekuatan Kim Jae. Kini, ia mulai percaya bahwa rumor itu mungkin benar. Dari dalam helikopter, Kim Jae mengamati gerak-gerik lawannya. Ukurannya mengintimidasi dan kekuatannya jelas sepadan. Ia segera menginstruksikan Yongsu untuk menjaga jarak, memastikan musuh tak sempat pulih. Lalu ia memberi perintah, "Pax, lanjutkan serangan." Tanpa jeda, Pax menembakkan beberapa balok MS lainnya, semua melesat ke arah sang ular. Kali ini, sang makhluk menggulung tubuhnya, menciptakan perisai alami dengan sisiknya yang tebal. Berkat refleks dan antisipasinya, ia berhasil menahan serangan bertubi-tubi itu tanpa luka. Kim Jae memperhatikan, musuh ini bukan lawan mudah. Serangan terus berlanjut, tapi sang ular kini mulai bergerak gesit. Dengan lincah ia menghindari setiap balok, melesat melintasi medan tempur, hingga mencapai sebuah bangunan. Ia memanjatnya, lalu berdiri di puncak, tepat sejajar dengan helikopter. Dari dalam, Kim Jae dan Yongsu belum mengerti apa rencana lawannya, hingga sang ular tiba-tiba memuntahkan cairan beracun ke arah mereka. Yongsu berusaha menghindar, namun racun tetap mengenai sebagian kaca depan. Zat itu langsung menggerogoti permukaan helikopter. Panik Yongsu sadar bahwa jika kaca itu sedikit lebih lemah, racun bisa saja mengenainya langsung. Kim Jae bereaksi cepat. Ia membuka subspace dan menyuruh Yongsu masuk. Portal perlahan tertutup. Melihat itu, sang ular mengira mereka melarikan diri. Namun sistem menampilkan unit baru. Helikopter Black Hawk lain muncul dari subspace dan kembali ke medan perang. Kaca yang tadi rusak kini utuh sepenuhnya, karena memang ini adalah helikopter berbeda. Menyaksikan semua itu, satu pikiran melintas di benak sang ular. Apakah racunnya benar-benar dihapus oleh portal itu? Atau kekuatan macam apa sebenarnya yang dimiliki Kim Jae? Kim Jae memandangi situasi dengan tenang. Baginya, selama kendaraan itu terhubung ke subspace, apapun yang terjadi bisa diganti seketika. Namun kali ini, ia mulai menyadari bahwa serangan balok MS tak memberikan dampak berarti. Ia tahu, perlu strategi baru. Sementara itu, sang ular raksasa melingkar di sebuah bangunan yang lain, terus mengamati Kim Jae dari kejauhan. Tanpa membuang waktu, Kim Jae memutuskan untuk mencoba senjata yang baru ia peroleh. Ia memberi perintah singkat, "Pax, lemparkan tombak itu." Sebuah tombak dengan energi listrik menyelimuti permukaannya, melesat cepat menembus udara, tepat sasaran. Tombak itu menancap di tubuh sang ular. Awalnya tak bereaksi, tak ada erangan, tak ada gerakan. Namun, berbeda dari balok sebelumnya, tombak itu berhasil menembus kulit tebalnya. Sang ular menoleh. Matanya memperhatikan benda asing yang tertancap di tubuhnya. Ia mengenalinya. Itu adalah tombak suci milik sahabatnya, Lacus si manusia kadal. Tapi bagaimana mungkin? Tak sempat berpikir panjang, tombak kedua menghantam. Menancap di samping yang pertama. Sangat mirip. Sekali lagi, sang ular terdiam. Lacus hanya memiliki satu tombak. Kini ada dua. Saat masih mencoba memahami apa yang sedang terjadi, serangan ketiga datang. Bukan petir, melainkan es. Tombak ketiga menembus kulitnya, dan kali ini sang ular menggeliat. Titik tumbuknya langsung membeku. Lapisan es tipis menjalar perlahan. Aura sihir yang dikenalnya, sang penyihir botak dari 1000 gulungan. Kemarahan meledak. Sang ular meraung, menggetarkan bangunan tempat ia berdiri. "Serangan lemah seperti ini tak akan menjatuhkanku," teriaknya. Ia meluncur ke arah helikopter, taring terbuka, siap mencabik. Namun Kim Jae tak diam. Melihat area sekitar mulai tertutupi embun es dari efek tombak sebelumnya, ia langsung membuka subspace dan melangkah masuk. Bukan hanya dirinya, ia juga menarik Mordred dan Percival yang bersembunyi, serta Bediver yang menyaksikan dari kejauhan. Semua tersedot dalam satu gerakan. Sang ular berhenti mendadak. Di tempat Kim Jae menghilang, tanda perwakilan Soul masih menggantung di udara, tak berubah. Tapi kemudian, portal lain terbuka. Dan kali ini, sang ular menyaksikan sesuatu yang tak dapat ia percaya. Kim Jae muncul kembali. Bersamanya, berdiri Soul dan ayah mereka, masing-masing memegang gulungan mantra 1000 gulungan. Tapi mereka bukan satu-satunya. Semua orang yang tadi dibawa ke subspace muncul bersama. Setiap dari mereka siap meluncurkan mantra berbeda dalam satu koordinasi sempurna. Kim Jae mengangkat tangan, memberi aba-aba, gulungannya terbuka. Mantra diluncurkan serempak, langit menyala.
cahaya menyilaukan menyelimuti langit. Sang ular yang terlalu besar untuk menghindar tak mampu melihat apa yang datang. Puluhan tombak es menghujani tubuhnya secara bersamaan. Masing-masing menusuk dalam, membekukan area di sekitarnya. Serangan datang bergelombang, tak memberi ruang untuk bernapas, apalagi melawan. Tubuh raksasa itu akhirnya ambruk. Es menjalar, luka menganga. Geraknya melambat, napasnya berat. Kim Jae melihat makhluk itu tergeletak di tanah, menggeliat pelan. Dia sudah jatuh, ujarnya datar. Semua mundur. Ia memberi isyarat pada Pax. Dalam hitungan detik, Black Hawk baru muncul. Kim Jae memanggil pilotnya, Yong-su. Mereka naik dan bersiap pergi dari subspace. Saat pintu terbuka, Kim Jae melihat ke bawah. Ular itu masih mencoba bangkit. Untuk sekarang, dia tak akan bergerak, gumam Kim Jae. Lalu, satu perintah lagi. Buka portal, luncurkan gelombang kedua gulungan sekarang juga. Di dalam subspace, setiap anggota Rego kini berdiri memegang gulungan sihir berwarna berbeda, siaga untuk menyerang. Menyadari apa yang akan terjadi, sang ular raksasa tak lagi bisa bergerak. Tubuhnya telah membeku, tak mampu melarikan diri atau menyerang balik. Ia hanya bisa menatap langit yang kembali menyala terang, ledakan cahaya dari puluhan mantra yang dilepaskan serentak. Sistem langsung menampilkan notifikasi bertubi-tubi, menunjukkan berbagai jenis serangan yang sedang menuju ke arahnya. Es, petir, sihir murni, bahkan gelombang tekanan dimensi. Seluruh elemen seolah berkonspirasi untuk menghapus eksistensinya. Saat debu pertempuran perlahan mereda, Kim Jae melangkah keluar dari portal subspace. Di tengah puing dan es yang mencair, ia menatap bangkai sang ular raksasa dan berkata pelan, "Aku cuma punya satu pertanyaan." Suaranya tenang, namun tajam. "Kenapa kalian begitu nekat menyerbu?" Ular itu, dengan nafas tersisa, menjawab bahwa semua ini memang harus terjadi. "Kau takkan mengerti, sekarang belum saatnya," ucap sang ular. Kim Jae menahan rasa penasarannya, bertanya, "Kenapa aku tak bisa mengerti sekarang?" Ular menjelaskan bahwa dimensi bumi tidaklah jauh, dan bahwa Kim Jae pada akhirnya akan berhenti bertahan dan menjadi pemburu dimensi lainnya. Ia menyimpulkan, itulah cara kerja semesta ini. Begitulah sistem ini diciptakan sejak awal. Dengan kalimat itu, ular raksasa itu mati, dan sistem memunculkan notifikasi baru. Dimensional Account Transferred, sebanyak 5.911 Magical Stones. Total batu sihir milik Kim Jae kini meningkat menjadi 17.668. Tak lama, Mordred mendekat dalam diam. Ia mengonfirmasi bahwa sang musuh benar-benar telah mati. Namun, ia juga mengingatkan bahwa inti dari gerbang dimensi masih belum ditemukan. Kim Jae bertanya di mana letaknya, dan Mordred menjelaskan bahwa saat mereka bersembunyi, ia melihat sang ular menelan inti tersebut untuk melindunginya. Kim Jae menarik napas dalam-dalam. Bahkan setelah pertempuran sengit, mereka belum selesai. Tapi Mordred menenangkan. "Jangan khawatir Tuan Kim Jae. Di kampung halaman kami dikenal ahli membedah tubuh." Tanpa membuang waktu, Mordred memanggil para ksatria. Mereka langsung bergerak masuk ke dalam bangkai sang ular, mencari dan menghancurkan inti gerbang dimensi Sabros. Tak lama, sistem kembali menampilkan notifikasi transfer, kali ini tanpa informasi pengirim. 33.638 batu ajaib telah ditambahkan. Total batu sihir Kim Jae kini mencapai 51.306. Kim Jae menyadari, efek terraform dari dimensi lain perlahan menghilang dari area tersebut. Tanda bahwa inti gerbang telah benar-benar dihancurkan. Tiba-tiba Mordred memanggil, "Tuan Kim Jae, saya menemukan sesuatu." Di tangannya terdapat 3 batu peningkat berwarna merah menyala. Tanpa ragu, Kim Jae memerintahkan sistem untuk menggunakannya bersama dengan 500 batu sihir untuk menetapkan Lancelot sebagai salah satu dari 12 ksatria Camelot. Ketika batu melayang, bersinar terang, dan suara khas sistem bergema. "Knight Lancelot, aku bersumpah untuk melayanimu dengan setia dan mengabdikan hidupku padamu, tuanku." Sistem segera menampilkan status terbaru. Lancelot kini adalah Knight level 7, salah satu dari 12 ksatria Camelot dengan atribut penetrasi, akselerasi, imunitas, kontrol, akurasi kritis. Di hadapan mereka, sosok Lancelot muncul kembali, kini lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin kehilangan ingatan, tapi tubuh barunya membawa kekuatan yang tak bisa dipungkiri. Kim Jae menatap langit yang mulai jernih dan tahu bahwa ini bukan akhir.
Justru, ini adalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar.